Masih ngantuk ya? FPI, PA212 dan GNPFU bikin seruan jihad tolak komunis. Ditulis oleh Sardi di steward.com. September tiba. Sebenarnya sudah jalan setengah bulan. Tidak lama lagi akan masuk bulan Oktober. Biasanya makin dekat ke akhir bulan, ada gerombolan konyol yang bakal jualan isu komunisme atau PKI. Isu musiman bak mekarnya bunga sakura hanya ada di waktu tertentu saja. 3 ormas yaitu FPI Baru, PA212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama membuat seruan jihad bersama. Tema yang mereka usung yaitu komunis itu nyata. Tolak karena kita Pancasila. Seruan jihad tersebut ditandatangani oleh ketiga ketua umum dari masing-masing ormas. Dalam seruannya, ketiga ormas mengingatkan bahwa pada bulan ini ada kejadian kelam yang menimpa bangsa Indonesia. Kejadian itu yakni pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira TNI, ulama, dan santri. Oleh karena itu, ketiga ormas menyerukan masyarakat, khususnya umat Islam, untuk melakukan kampanye menolak lupa insiden tersebut. Pertama, jihad melalui media sosial dan media online. Kedua, mengajak keluarga dan sahabat menonton film G30 SPKI dengan prokes, kata seruan tersebut. Ketiga, mengadakan diskusi, talk show, simposium virtual, napak tilas dengan menghadirkan pelaku dan saksi sejarah G30 SPKI di daerah. Keempat, seruan pada 30 November 2021 mengibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk penghormatan kepada pahlawan revolusi. Kelima, melantunkan doa kepada para pahlawan dan keluarganya yang menjadi korban peristiwa tersebut. Kalau sekilas melihat seruan di atas tidak ada masalah sih, wajar-wajar saja. Tapi ngapain komunis ditolak? Toh, mereka sudah musnah dari NKRI. Ketiga ormas ini ingin mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap bangkitnya kembali neokomunis. Bangkit dari mana? Di mana bukti kalau mereka sudah bangkit kembali? Kenapa tiap tahun selalu ada narasi bahwa komunis terindikasi bangkit di negara ini, tapi herannya tidak pernah ada kabar kalau anggotanya ditangkap atau keberadaannya terlacak? Mungkin dalam waktu dekat akan ada aksi tolak komunisme kalau dikasih izin atau ada logistik. Teriak pakai toa, lalu diakhiri dengan acara bakar sate. Bakar bendera komunis atau PKI yang kita tahu didapat dari mana? Ormas ini selalu pura-pura bodoh. Mata mereka pura-pura tak melihat. Matanya melihat ke komunis terus. Saking fokusnya sehingga jadi halusinasi. Yang sedang musnah dianggap masih hidup atau akan bangkit. Atau sengaja dibangkitkan karena ada agenda politik di dalamnya. Kita tahu, ormas-ormas begini tidak akan lari dari ajang politik. Luarnya saja berlabel agama, tapi isi dalamnya politis. Kepala Staf Presiden Muldoko menyebut paham radikal menyusup di lembaga pendidikan dan sudah menjadi ancaman nyata yang akan merusak persatuan bangsa. Muldoko berkata, penyebaran paham radikal sebagai bagian dari perang budaya. Menurutnya, paham itu bertujuan melumpuhkan keyakinan ideologi bangsa. Paham radikal sudah menyusup di tengah-tengah masyarakat dan lembaga pendidikan. Ini harus kita waspadai karena gerakannya tersistematis dan juga terstruktur, kata Muldoko. Hari Senin lalu juga Presiden Jokowi menyampaikan hal yang mirip dengan pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negara Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo. Dia mengatakan agar rektor bertanggung jawab terhadap mahasiswanya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Di luar kampus pun menjadi tugas rektor dan seluruh jajarannya. Hati-hati. Di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan, tapi di luar kampus ada yang mendidik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras. Untuk apa? Kata Jokowi. Paham kan masalah sesungguhnya di negara ini dan sedang berkembang biak? Radikalisme atau para pemuja khilafah atau mereka yang sedang stres memikirkan hidup enak di bawah kepemimpinan Taliban seperti di Afghanistan, bukannya pindah saja ke sana, tapi malah sibuk mengubah negara ini sesuai yang mereka impikan. Lucunya masalahnya apa? Solusinya apa? Komunis sudah mati, tapi dijadikan ancaman besar. Ujung-ujungnya khilafah solusinya yang malah jadi masalah di negara ini. Itulah liciknya mereka pakai banget, menutupi masalah dengan masalah yang sudah tidak ada di negara ini. Kelompok yang hanya bikin repot dan juga bikin semak, bikin sakit mata. Bagaimana menurut Anda? Dukung KPK. Masa sapu minta Adis tertibkan kantor darurat kubu Novel Baswedan di depan gedung KPK. Kelompok massa tergabung dalam gerakan Satu Padu atau SAPU
menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 17 September 2021. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka mengecam aksi kubu Novel Baswedan yang mendirikan kantor darurat di depan gedung KPK. Dalam kesempatan tersebut, mereka pun menggelar aksi teatrikal berupa menyapu sampah di halaman gedung KPK dengan menggunakan sapu lidi. Hal ini dilakukan sebagai simbol membersihkan Novel Baswedan yang dianggap kerap melakukan manuver politik. Apa yang dilakukan Novel Baswedan hari ini dengan membuat kantor darurat depan KPK sudah melawan hukum dengan sangat tidak etis, tegas Koordinator Aksi Ahmad pada Jumat 17 September 2021. Menurutnya, manuver politik yang dilakukan oleh Novel Baswedan sangat merendahkan moral KPK. Oleh karena itu, pihaknya mendukung Ketua KPK untuk segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan prosedur hukum. Selain itu, sapu lawan Novel juga mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk menertibkan kantor darurat di depan KPK. Jika Satpol PP dan pihak keamanan dalam KPK tidak bisa menertibkan kantor darurat yang tidak sesuai peruntukannya, maka sudah saatnya kita yang akan lakukan aksi bersih-bersih kepada mereka, jelasnya. Selain itu, mereka juga mendukung Firly mengeluarkan surat pemberhentian Novel Baswedan dari lembaga anti rasuah tersebut. Novel pun diminta berbesar hati untuk mengakhiri perdebatan mengenai polemik TWK pegawai KPK. Sebab kata dia, MA dan MK sudah memutuskan bahwa TWK sah menurut hukum dan tidak merugikan ataupun melanggar hak asasi manusia atau HAM. Artinya pemberhentian pegawai KPK atau berhenti tetap sebagai suatu kehormatan. Novel jangan baperan. Dan saatnya legowo mundur dan selesaikan kasus selama sarang burung walet. Upaya memaksakan diri Novel jelas hanya menghambat pemberantasan korupsi di KPK. Jelasnya. Bagaimana menurut Anda? Awas, Ade Armando peringatkan Habib Rizik, ada cat mesum yang bisa buat boroknya terbuka lebar di hadapan publik. Aktivis sekaligus propaganda paham liberal Ade Armando mengungkapkan bahwa tersebarnya cat mesum dengan Firza Husein sudah sangat menghancurkan reputasi plus nama baik Habib Rizik Syihab. Menurut Ade Armando, bisa jadi pemerintah menjadikan kasus cat mesum antara Habib Rizik dan Firza Husein sebagai kartu sakti. Kartu tersebut bisa saja digunakan apabila kelompok radikalis muncul kembali dan menyerang pemerintah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ade Armando saat menghadiri acara jaringan Cokro Televisi saat menanggapi Kepala Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Fadil Imran pada Rabu 15 September 2021. Boleh jadi ini sebagai kartu traf bagi pemerintah. Kalau kelompok radikal selalu merongrong pemerintah, maka cat mesum segera dibuka kembali, sehingga membuat borok MRS atau Muhammad Rizik Syihab terbuka lebar di hadapan publik, ujar Ade Armando, dikutip dari